Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Kalau kamu cari anak kedokteran teknik hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak pendidikan, aku maju paling depan. Ilmuku siap mencerdaskanmu. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah umum, yaitu Pendidikan Pancasila. Dengan dosen pengampu, Bapak Larisman MPD. Kami, kelompok 3, sesi 815, akan menyampaikan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu pada bidang politik, yang kedua bidang sosial budaya, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang hukum, dan yang terakhir atau kelima yaitu bidang keamanan dan pertahanan negara. Sebelum kami masuk pada pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas akhir kami yang materinya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya Rere Octavia Buswoyo dengan NIM 22129217, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Slaina Octaviani dengan NIM 22129220 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Rama Alfigo, NIM 22129214 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Rahma Fadila dengan NIM 22022104 dari Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dan saya Putri Nabila, NIM 22129208 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Implementasi Pancasila dalam kehidupan politik. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam berbagai kegiatan politik. Tujuannya adalah agar tercapainya politik yang sehat. Nah, politik yang sehat inilah yang nantinya akan meningkatkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan keyakinan yang kuat dan menjalankan kehidupan sesuai dengan agama, maka akan mendorong manusia untuk harmonis dengan manusia lainnya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kegiatan politik harus dilaksanakan dengan adil dan beradab, di mana kegiatan politik harus memanusiakan manusia dan dilaksanakan dengan berkeadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Implementasinya adalah Indonesia dianugerahi berbagai keberagaman oleh Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, persatuan merupakan hal yang penting untuk diterapkan di Indonesia. Setiap pemerintah yang berkuasa di bidang politik perlu memperhatikan toleransi
Implementasinya adalah Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan berarti setiap rakyat merupakan pemimpin. Namun, rakyat dapat mewakilkan suaranya melalui wakil rakyat. Dengan begitu, wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dari rakyat. Oleh karena itu, setiap rakyat maupun wakil rakyat harus memupuk rasa kemanusiaan, rasa kepekaan sosial, dan kekuatan untuk menjadi rakyat ataupun wakil rakyat. Hal ini terwujud dalam sistem otonomi daerah, di mana setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya. Dalam hal ini, gubernur dan pemerintah provinsi menjadi wakil dari pemerintahan pusat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya adalah keadilan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dia berperan sebagai berperan di dalam lembaga pemerintahan maupun dia berperan sebagai rakyat. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan harus berasaskan pada keadilan. Dengan berasaskan kepada keadilan, maka tidak ada rakyat yang protes sehingga terwujudlah harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila di bidang sosial dan budaya. Implementasi Pancasila di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kebinekaan dan toleransi antar sesama. Pancasila mengajarkan tentang kesatuan dan persatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kebinekaan dan toleransi antar sesama, agar tidak terjadi konflik antar kelompok yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosial budaya yang melibatkan semua elemen dalam masyarakat. Yang kedua, mendorong pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada setiap individu sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan karakter juga harus terus diingatkan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga dan mengembangkan seni dan budaya. Pancasila juga menekankan pentingnya menghargai seni dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga tidak hilang ditelan arus globalisasi. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Pancasila menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan sosial budaya harus mengutamakan hak asasi manusia dan mengecualikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta yang adil dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ada beberapa aspek. Yang pertama, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi. Pancasila menekankan pentingnya penguatan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pemerintah melakukan upaya dengan pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan kemampuan ekonomi untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga yaitu kooperasi. Kooperasi merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Kooperasi digunakan untuk sebagai sarana dalam membantu masyarakat kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu keterpaduan ekonomi. Persatuan Indonesia juga diimplementasikan dalam nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam upaya untuk membangun keterpaduan ekonomi antar wilayah dan antar sektor. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan memfasilitasi perdagangan antar wilayah, serta meningkatkan infrastruktur. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pancasila menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi,
harus melibatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Implementasi Pancasila dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, implementasi Pancasila dapat diwujudkan dalam beberapa cara. Yang pertama, menjadikan sebagai dasar hukum. Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu menjamin hak asasi manusia. Implementasi Pancasila harus menjamin hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Implementasi Pancasila dalam bidang hukum dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Keempat yaitu menegakkan keadilan sosial. Implementasi Pancasila harus menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kepentingan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Contohnya yakni 1. Membangun kesadaran bela negara, 2. Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, 3. Menghormati hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan wabillahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa.